Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Rezeki dengan NIM C1L02410041. Saya akan menjelaskan atau cara membuat regresi sederhana dan regresi berganda. Simak videonya dengan baik ya. Dadah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi sederhana dan regresi berganda. Pertama, kita buka modul tugas regresi sederhana dan regresi bergandanya. Kemudian kita baca modul. Terus yang pertama kita akan menganalisis data. Pertama kita blok data yang biaya produksi dan volume penjualan, lalu kita salin dan kita akan membuka Excel. Lalu kita tempel yang sudah kita blok di sini. Setelah itu data ini kita tidak bisa mensalin atau membloknya, jadinya kita harus mengetiknya secara manual. Setelah itu kita akan mencari X pangkat 2 Y pangkat 2 dan X kali Y. Yang biaya promosinya ini nilai X nya, terus yang volume penjualan ini yang Y nya. Di sini kita akan mencari X pangkat 2, lalu Y pangkat 2, dan X dikali Y. Nah, di sini nilai X-nya ini dipangkatkan 2 sama dengan nilai ini dipangkatkan 2. Lalu kita blok ke bawah, dan ini sama dengan nilainya ini kita pangkatkan 2. Lalu kita blok ke bawah, dan nilai X kali Y nya ini yaitu sama dengan yang ini dikalikan yang ini. Enter, di blok ke bawah. Nah, setelah itu kita akan mencari jumlahnya. Jumlah dan rata-rata. Rumus mencari jumlah yaitu sum. Kita blok data nomor 1 sampai nomor 10. Ya, tinggal kita seret saja. Dan rumus mencari rata-rata yaitu average, blok data yang
sama seperti tadi, lalu enter dan tinggal kita seret. Nah, setelah itu kita akan membuatkan dia tabel seperti yang di samping. Setelah itu kita akan mencari n taraf tingkat kepercayaan variabel bebas, variabel terikat, nilai B, A, dan Y. Ini N2. Yang di atasnya N1. Nah, rumus mencari N-nya itu sama dengan count. Yang N1 nya ini kita blok yang biaya produksi, sedangkan nilai N2 ini kita blok yang data penjualan, volume penjualan. Nah, setelah itu tingkat kepercayaannya yaitu 0,05. Kenapa 0,05? Karena setara dengan 5%. Variabel bebasnya yaitu biaya promosi, dan variabel terikatnya yaitu volume penjualan. Kenapa dia variabel bebas dan kenapa dia variabel terikat? Karena variabel bebas ini memengaruhi variabel terikat. Contohnya di sini biaya produksi ini memengaruhi volume penjualan. Sebaliknya, variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas. Contohnya, volume penjualan ini dipengaruhi oleh biaya promosi. Setelah itu kita akan mencari nilai B dan A. Nilai B-nya ini kita bisa lihat rumusnya di modul yang ini. Kita salin, lalu kita tempel di sini. Cara mencari nilai B-nya yaitu sama dengan nilai N-nya dikali XI kali YI. Jadinya yang ini, nilai X kali Y. Terus dikurangin sigma XI, yaitu biaya promosinya yang ini, dikali nilai sigma YI nya yaitu yang 620, ditutup kurung bagi buka kurung nilai N-nya dikali nilai XI kuadrat, atau yang ini X pangkat 2, dikurangin XI yaitu biaya promosi dipangkatkan 2, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ketemu nilai B-nya. Sekarang kita akan mencari nilai A-nya. Rumusnya bisa kita lihat di modul lagi yang ini. Saya akan menaruhnya di sini, sama dengan
nilai Y bar, yaitu berarti nilai rata-rata dari Y. Itu yang ini dikurangin B, nilai B nya yang tadi kita cari, dikali nilai X nya, yaitu yang ini nilai rata-rata X ya, kita enter. Nah, setelah itu kita akan mencari Y nya. Y nya itu hasil dari nilai A ini ditambah nilai B. 45,2857 1429 ditambah 238 09 5238. Nah, setelah itu kita akan mencari kita akan membuka tugas modulnya dulu. Yang tadi kita lakukan itu analisis data dan menentukan nilai dari A dan B secara manual. Sekarang kita akan menentukan atau mencari data secara otomatis. Ini yang nomor satunya tadi, ini nomor 2. Sekarang kita akan menentukan data secara otomatis. Apakah nilai yang kita hitung secara manual sama atau tidak? Kok nggak bisa? Pertama kita klik data, lalu klik data analisis. Ketiga kita akan mencari yang regression, lalu klik OK. Input Y range nya kita blok data yang penjualan volumenya ini, sedangkan input X range nya kita memblok biaya produksi ini. Lalu saya mengklik label. Kenapa saya mengkliknya? Karena saya memblok biaya promosi dan volume penjualannya. Lalu klik confidence level, klik output range. Saya akan menaruhnya di sini. Lalu klik OK. Kita akan melihat apakah nilai A dan B yang kita hitung secara manual sama atau tidak. Ini nilai A-nya, ini nilai B-nya, ternyata sama. Kita beri warna dulu. Nah, setelah itu kita membuka modul, kita akan lakukan analisis setiap tabel dan kesimpulan masing-masing. Kita akan mencari nih, multiple R ini adalah koefisien korelasi dan R square-nya ini regresi.
Kesimpulan dari ini yaitu koefisien korelasi antar variabel sebesar 0,44 atau 44% tergolong kategori yang sedang. Kenapa dia tergolong kategori yang sedang? Karena bisa kita lihat di modul 0,04 itu termasuk di kategori sedang, dari 0,40 sampai 0,599. Lanjut, kita akan mencari regresinya. Kesimpulannya yaitu nilai koefisien determinasi atau regresi sebesar 0,20, 11, 90, 476 yang berarti bahwa nilai volume penjualan dipengaruhi oleh biaya produk promosi sebesar 0,20 atau 20% dan 80% lainnya. Yang ini nomor 4. Selanjutnya kita akan mencari nilai T hitung dan T tabel. Nilai T hitungnya yaitu yang di T start yang ini. Kita tulis 1,419473. Ini nilai T hitung. Dan kemudian kita akan mencari nilai T tabel. T tabelnya itu, sebelum kita mencari nilai T tabel, kita akan menentukan nilai A atau taraf kepercayaan dan nilai N1 ditambah N2 dikurangin K dikurangin 1. Taraf kepercayaannya yaitu 0,05 dan N1 nya yang tadi itu 10 dan N2 nya itu 10. Bisa kita klik secara manual. 10 ditambah 10 dikurangin 2. Nilai K nya itu 2. Kenapa 2? Karena variabelnya itu cuma 2, yaitu biaya produksi dan volume penjualan.
lalu dikurangin 1, enter. Nah, setelah itu T-tabelnya itu bisa kita lihat di tabel T yang saya sudah cari 2,1098. Nah, setelah itu kita akan mencari sesuai yang tugas di modul, yaitu tentukan nilai persamaannya. Kita salin nilai persamaannya. Rumusnya itu ada di modul yang ini. Kita salin. Lalu kita blok. Taruhnya di sini. Nah, sama dengan nilai A yang sudah kita cari tadi ditambah nilai B yang sudah kita cari tadi dikali nilai XI. Ya, ini. Enter. Ketemu nilai persamaan regresinya. Selanjutnya kita lihat modul lagi, kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulannya itu yang pertama, nilai A-nya sama dengan 45, 28, 57, 14, 29 menyatakan bahwa nilai konstanta sebesar 45,2857 1429. Yang kedua, koefisien regresi atau B sama dengan 1,238095,238 yang berarti bahwa setiap pertambahan 1% nilai X, maka nilai Y bertambah sebesar 1,2380
95238. Lalu yang ketiga itu nilai koefisien regresi sebesar 0,20 11 9047, artinya bahwa biaya produksi hanya mempengaruhi sebesar 20% dan 80% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain. Dan yang keempat yaitu nilai korelasi sebesar 0,44 atau 44%, yang berarti bahwa biaya promosi dan volume penjualan memiliki hubungan yang sedang. Nah, setelah itu kita lihat modul, lalu kita membuat grafik. Pertama, kita memblok data yang biaya promosi dan volume penjualan, lalu kita klik insert dan kita pilih yang X dan Y charter. Kita pilih yang ini, lalu oke. Kita rapikan. Setelah itu kita klik ini, lalu klik kanan dan klik trend line, lalu klik ini. Nah, sudah. Setelah itu ini grafik. Nah, setelah itu kita akan mencari soal terakhir, yaitu berapakah volume penjualan jika biaya promosinya 21. Cara mencarinya yaitu dengan rumus yang tadi, yang ini kita salin, kita tempel di sini. Y sama dengan nilai A tadi, yaitu 45,2857
1429 ditambah nilai B yaitu 1,238 dikali 21 sama dengan Y sama dengan 1,23895 238 dikali 21 yaitu 25,998 dan hasilnya yaitu 71,28371. Nah, ketemu hasil volume penjualan jika biaya promosinya 21. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke regresi yang berganda. Baik, saya akan melanjutkan tentang cara membuat regresi berganda. Pertama, kita lihat modul tugas. Nah, lalu kita baca soalnya. Di sini kita pertama disuruh menentukan analisis data dari data kasus yang ini. Kita blok, lalu kita salin dan kita tempel di Excel. Nah, data ini tuh tidak bisa diblok apa disalin, jadinya kita itu harus mengetiknya secara manual. Sini di sini kita taruh no responden. Nah, setelah itu kita akan kita taruhnya di bawahnya.
Ini kita bisa hapus di sini. Di sini bilang data kasus. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Y pangkat 2, X1 kali Y, X2 kali Y, dan X1 kali X2. Kenapa kita harus mencari itu? Karena rumus untuk mencari A, B1, dan B2 nya itu memerlukan data tersebut. Pertama kita akan mencari X1 dipangkatkan 2 sama dengan yang ini dipangkatkan 2. Kita blok. Nah, yang di sini X2 dipangkatkan 2 sama dengan yang ini dipangkatkan 2. Tarik ke bawah, dan yang keputusan Y nya ini dipangkatkan 2. Di sini Y pangkat 2. Lalu kita mencari X1 dikali Y sama dengan X1 nya yang ini dikalikan Y. Lalu kita blok. Dan di sini X2 dikalikan Y sama dengan yang X2 yang harga ini dikalikan dengan nilai Y. Lalu X1 dikali X2 sama dengan yang ini dikali dengan ini. Lalu kita seret ke bawah. Nah, kemudian kita akan mencari jumlahnya, yaitu dengan rumus sama dengan sum, blok yang ini ke bawah, tinggal kita seret saja. Nah, selanjutnya saya akan merapikannya terlebih dahulu. Kita membuat tabel agar terlihat rapi. Nah, setelah itu kita akan mencari kita lihat soal modul dulu. Pertama kita disuruh analisis data. Di sini nomor 1 ini saja. Terus kita mencari N1, N2, taraf kepercayaan atau A, variabel bebas, variabel terikat. Nah, cara mencari N itu sama kayak tadi, sama dengan count. Yang N1 nya ini kita blok data yang promosi X1. Enter.
dan N2 nya ini kita blok data yang harga. Nah, taraf kepercayaannya itu 0,05 karena setara dengan 5%. Variabel bebasnya itu yang pertama yang promosi dan yang kedua harga. Sedangkan variabel terikatnya itu keputusan konsumen. Nah, setelah itu kita baca modul lagi, kita disuruh untuk tentukan nilai dari A dan B secara manual. Sebelum kita mencari nilai A, B1, dan B2, kita harus melihat rumusnya di modul. Untuk regresi berganda, kita memakai rumus mencari A dan B nya itu yang ini. Kita salin, lalu kita blok, saya tempel di sini. Sebelum kita mencari rumus ini, di modul sudah tertera yang mana ini yang harus kita libatkan, rumus yang ini. Jadinya kita mencari nilai nilai dari X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Y pangkat 2, X1 X kali Y, X1 kali Y, X2 kali Y, dan X1 kali X2. Di sini pertama kita taruh X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, Y pangkat 2, X1 kali Y, X2 kali Y, dan X1 kali X2. Nah, di sini itu rumusnya adalah sama dengan nilai X1 pangkat 2 ini. Nilai X1 pangkat 2 ini kita klik, lalu kita kurangi dengan nilai nilai promosi X1 ini, karena dia X1. Tutup kurung, dipangkatkan 2 dibagi N. Enter. Nah, selanjutnya ini sama dengan nilai X2 ini dikurangin buka kurung nilai harga X2 nya, tutup kurung, dipangkatkan 2 dibagi N. Enter. Selanjutnya yang ini sama dengan nilai X pangkat 2 ini, Y pangkat 2 ini dibuka kurung, kita klik yang nilai keputusan konsumen, ditutup kurung, dipangkatkan 2 dibagi N.
apa ini? Coba ulang ya. Sama dengan nilai Y ini dikurangin buka kurung nilai ini tutup kurung dipangkatkan 2 dibagi N. Nah, terus selanjutnya yang ini sama dengan nilai X1 kali Y ini dikurangin buka kurung nilai promosi X1 ini dikali nilai promosi X2, nilai keputusan konsumen ditutup kurung dibagi N, dibagi N, lalu kita enter. Ini juga sama dengan nilai X1Y ini nilai X2, ini kan yang kita cari X2 dikurangin buka kurung nilai X2 ini dikalikan nilai keputusan Y tutup kurung dibagi N. Nah, selanjutnya juga begitu, sama dengan nilai X1 kali X2 ini dikurangin buka kurung nilai promosi ini dikali nilai harga X2 ini ditutup kurung dibagi N. Kita kolomkan. Ini untuk menentukan nilai A, B1 dan B2. Nah, setelah itu kita bisa mencari nilai B1 terlebih dahulu. Nilai B1-nya sama dengan buka kurung 2 kali yang sigma X2 pangkat 2, jadinya yang ini dikali sigma X1 jadinya yang ini kali Y tutup kurung dikurangin buka kurung sigma X2 kali Y, jadinya yang ini dikali sigma X1 kali X2, jadinya yang ini tutup kurung 2 kali dibagi buka kurung 2 kali sigma X2 pangkat 2 sigma X1 pangkat 2 yang ini dikali sigma X2 pangkat 2 yang ini ditutup kurung dikurangin buka kurung sigma X1 kali X2, jadinya ini dipangkatkan 2 tutup kurung 2 kali, kita enter. Selanjutnya kita akan mencari nilai B2 nya. Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung 2 kali. Di sini di rumusnya mengatakan bahwa sigma X1 pangkat 2, jadinya yang ini dikalikan sigma X2 kali Y
sigma X2 kali Y yang ini, terus tutup kurung, tutup kurung, dikurangin buka kurung. Di sini mengatakan sigma X2 kali Y yang ini dikalikan sigma X1 kali X2 yang ini, tutup kurung 2 kali, dibagi buka kurung 2 kali, sigma X1 pangkat 2 jadinya yang ini dikalikan sigma X2 pangkat 2 yang ini, ditutup kurung, dikurangin buka kurung, sigma X1 kali X2, terus dipangkatkan 2, tutup kurung 2 kali. Sebentar, ini F pangkat 2 yang ini tuh yang tadi yang sigma X2 kali Y. X2 kali Y seharusnya yang ini, X2 kali Y. Ini X1 kali Y. Maaf, X1 kali Y. Kita enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai A, sama dengan rumusnya, yaitu buka kurung 2 kali nilai Y, sigma Y, di rumus sigma Y. Jadinya yang ini ditutup kurung, dikurangin buka kurung, di sini mengatakan B1, jadinya yang ini, terus dikali sigma X1, jadinya yang ini. Nah, selanjutnya kita lihat rumus lagi, ditutup kurung, dikurangin buka kurung, nilai B2 dikalikan sigma X2, jadinya yang ini, terus tutup kurung 2 kali dibagi N, enter. Nah, kita sudah menentukan nilai A, B1 dan B2. Selanjutnya kita buka modul lagi. Kita akan melakukan data analisis secara otomatis. Kita akan membandingkan cara menghitung manual dengan otomatis, apakah hasilnya itu sama atau tidak. Ini kita taruh nomor 3. Pertama, klik data analisis, klik regression, klik OK, lalu input Y range-nya ini kita blok data yang keputusan konsumen, terus input X range-nya ini kita blok data promosi dan harga, lalu saya klik labels karena saya memblok promosi, harga, dan keputusan konsumen. Lalu kita klik confidence levels, lalu kita klik output range, dan saya akan menaruhnya di sini, di sini saja. Enter. Nah, setelah itu kita akan membandingkan apakah nilai yang kita hitung tadi, nilai A, B1 dan B2 nya sama. Ternyata sama. Ini nilai A nya
ini nilai B1 dan ini nilai B2. Kita warnain biar dia terlihat jelas. Nah, setelah itu kita akan mencari korelasi dan regresinya. Yang ini nilai multiple R-nya ini nilai korelasi, sedangkan yang ini nilai koefisien determinasi atau nilai regresinya. Kita akan membuat kesimpulan. Korelasi antar variabel sebesar 0,91 atau 91% tergolong korelasi yang sangat kuat. Kenapa dia itu tergolong korelasi yang sangat kuat? Karena bisa kita lihat di modul yang ini. Korelasi 0,91 itu termasuk ke dalam sangat kuat, karena 0,80 sampai 1 itu dia itu termasuk ke sana. Jadinya dia itu tergolong korelasi yang sangat kuat. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kesimpulan dari nilai koefisien determinasi atau nilai regresinya. Kita pakai yang ini saja. Nah, nilai koefisien determinasi atau nilai regresi sebesar 0,836443 yang berarti bahwa nilai akhir keputusan konsumen dipengaruhi oleh nilai promosi dan apa tadi di atas, promosi dan harga sebesar 0,836443
0,83 atau 83% dan 0,86 atau 83,6%. Kita bikinkan dulu dia. Kita di sini 83 aja. 83% dan 16,4 lainnya. Nah, ini kita warnain. Nah, setelah itu kita akan yang ini nomor 4. Setelah itu kita baca modul lagi, kita disuruh tentukan nilai persamaannya. Sebelum kita menentukan nilai persamaannya, kita mencari T hitung dan F hitung dan F tabel. T hitung, maaf, kita akan mencari T hitung dan T tabel. T hitung yang pertama yaitu yang ini. T hitung. T hitungnya yaitu 3,544165 dan T hitung yang kedua yaitu yang ini. T hitung 0,45891. Nah, T hitungnya udah ketemu nih. Setelah itu kita akan mencari nilai T tabelnya di sini. Sebelum kita mencari nilai T tabel, kita harus menentukan nilai N dikurangin K dikurangin 1 dan A. Ini juga sama, N dikurangin K dikurangin 1. Nilai A atau taraf kepercayaannya yaitu 0,05. Ini juga sama, 0,05. Di sini sama dengan N-nya tadi itu kan 10. Jadinya kita taruh sama dengan 10 dikurangin 3. Kenapa K-nya itu 3? Kenapa 3? Karena variabel yang kita hitung adalah 3, yaitu promosi, harga, dan keputusan konsumen. Dan dikurangin 1.
kita enter. Ini juga sama hasilnya, 10 dikurangin 3 dikurangin 1. Setelah itu kita mencari di T-tabel nilai T-tabel dari yang di atas itu 0,05 sampai yang di kirinya itu 6. Hasilnya itu 4,73741. Ini juga sama, 73. Nah, setelah itu kita bandingkan antara T hitung dan T tabel ini yang mana yang terbesar. T hitung yang pertama ini T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, jadinya tandanya itu lebih kecil. Sedangkan T hitung yang kedua yaitu T hitung itu T hitungnya ini nilai F tabelnya itu 2,44691. Ini juga begitu, 2,44691. Nah, nilai sekarang kita akan menentukan apakah nilai T hitung dan T tabel itu yang mana lebih besar. Di sini kita bisa lihat dari T hitung yang pertama lebih besar dari T hitung yang pertama lebih besar daripada T tabel yang pertama. Sedangkan T hitung yang kedua lebih kecil daripada T tabel. Kita bisa menarik kesimpulannya di sini bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, sedangkan di sini yaitu T hitung lebih kecil daripada T tabel sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Kita beri warna. Nah, setelah itu kita mencari persamaan regresinya. Di sini nomor 5, persamaan regresi. Persamaan regresinya itu menggunakan rumusnya yang tadi itu, yang ini kita bisa salin, lalu kita blok, kita tempel di sini. Nah, kan tadi nilai kita taruh di bawah. Nilai Y-nya
sama dengan nilai A-nya tadi 3,918728 ditambah nilai B1-nya yaitu 49166 ditambah, atau ini kan negatif jadinya kita tambah negatif saja, 0,46643. Nah, sudah ketemu persamaan regresinya. Sekarang kita lihat modul lagi. Kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu nilai A sama dengan 3,918728 menyatakan bahwa nilai konstanta sebesar 391. Ini 391. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu koefisien regresi yang B1 sama dengan 2,491166 yang artinya bahwa setiap pertambahan 1% nilai X, maka nilai Y bertambah 2,41166. Kesimpulan ketiga yaitu koefisien regresi yang B2 sama dengan negatif 0,46643 yang berarti bahwa setiap pertambahan 1% nilai X, maka nilai Y bertambah negatif 0,46643. Kesimpulan yang keempat yaitu nilai koefisien regresi sebesar 0,8364 artinya bahwa promosi dan harga hanya mempengaruhi sebesar 0,8364
atau 83%, dan 17% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan dan yang terakhir, kesimpulan yang kelima yaitu nilai korelasi sebesar 0,91 yang berarti bahwa promosi dan harga promosi X1 harga X2 dan keputusan konsumen Y-nya memiliki hubungan yang sangat kuat. Nah, selanjutnya kita beri warna biar terlihat jelas. Setelah itu kita mencari yang ketujuh atau yang terakhir. Kita lihat modul tugas. Kita disuruh buat keputusan berapa keputusan konsumen jika promosinya 11 dan harganya 3. Ini kita blok saja. Nah, sama dengan rumusnya itu yang ini tadi, kita salin aja, kita blok. Saya salin di sini. Sama dengan Y sama dengan nilai A-nya 3,918728 ditambah nilai B1-nya 2,491166 dikali X1-nya, jadinya X1-nya itu 11 tutup kurung ditambah B2-nya itu negatif atau langsung negatif 0,46643 dikalikan 3, X2-nya 3 sama dengan Y. Y sama dengan 3,918728 ditambah hasil dari 2,4911 kali 266 kali 11 yaitu 27 dikurangin hasil dari negatif 0,46643 kali 3 yaitu 1,38. Hasilnya itu sama dengan 29,9
921. Nah, ketemu nih hasilnya sudah. Sekian dari tutorial pembuatan regresi sederhana dan regresi berganda dari saya. Saya undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.